Syukur Tuhan, hari ini kami masih diberikan kesehatan, kekuatan untuk datang beribadah kepada-Mu. Tuhan, bila kami boleh mempersembahkan hati kami di jam waktu yang ada ini, untuk kami pakai untuk sungguh-sungguh menyembah-Mu, sungguh-sungguh menikmati hadirat-Mu, sungguh-sungguh memberikan fokus konsentrasi kami hanya untuk Engkau saja. Kami mohon ampun Tuhan untuk setiap dosa kesalahan kami yang mungkin kami lakukan sepanjang seminggu ini Tuhan, baik itu dalam pikiran, perkataan, perbuatan kami telah menyakiti hati Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan Yesus. Biarlah Kau kuduskan kami, sucikan kami kembali, sehingga kami layak ada di hadapan-Mu pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami semua yang hadir di tempat ini, kami juga mau bersepakat Tuhan, meletakkan semua beban-beban hidup kami di bawah kaki-Mu. Firman-Mu berkata, marilah kepadaku hai engkau yang letih lesu dan lelah berat. Kami yang berjalan Tuhan dalam kehidupan kami, mungkin kami sudah letih dan lesu dan beban berat. Beban ini kami meletakkan di bawah kaki-Mu. Biarlah kami boleh mendapatkan peristirahatan, pengertian Tuhan bersama Engkau hari ini. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah pagi hari ini Tuhan, kami boleh menyembah, memuji, membesarkan nama-Mu. Terima kasih. Bapak Ibu Saudara terkasih, mari kita bangkit berdiri. Kita menyanyikan satu pujian kepada Tuhan. Kita mau katakan saat pagi hari sujud sembah. Ya. Saat pagi hari Tuhan, ku sujud sembah-Mu. Dengan nisbah korban
besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Dapur pertolongan kita ialah dari Allah pencipta langit dan bumi. Turunlah atas kita dan kasih dari Allah Bapa, anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, pertolongan daripada Roh Kudus, menolong kita dalam ibadah ini dari awal sampai selesai. Mari kita berdoa. Kami selalu bersyukur kepada Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami boleh diberikan semangat untuk ada di hadapan-Mu, untuk menyembah-Mu Tuhan. Kami sungguh Tuhan mau memakai waktu yang ada ini Tuhan, untuk benar-benar menikmati hadirat Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Engkau ada bersama-sama kami. Hari ini, Engkau hadir di tempat ini, memberkati kami semua. Firman-Mu berkata, 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, maka Engkau hadir. Di sini Tuhan, kami lebih dari itu, dan kami sungguh percaya Engkau hadir. Karena itu kami serahkan akan ibadah kami hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Biar Engkau sendiri saja yang menolong kami memimpin ibadah ini dari awal sampai selesai. Biar Roh Kudus-Mu memenuhi hati kami, menolong kami Tuhan, membuat kami penuh dengan sukacita, sehingga hari ini kami boleh beribadah dengan baik. Kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang mungkin sedang dalam persiapan menuju ke tempat ini. Tuhan, kiranya Engkau percepat langkah mereka agar boleh bersama-sama beribadah tempat ini. Ataupun mungkin Tuhan ada sebab teman-teman kami yang hari ini berhalangan untuk hadir karena mungkin ada kelemahan tubuh, ada sakit yang dialami. Biarlah Tuhan Engkau menjamah hati mereka, Engkau menjamah tubuh mereka, sehingga mereka boleh disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Saya berdoa juga mungkin teman-teman kami, saudara-saudara yang mungkin sudah mulai undur dan malas. Tuhan juga menjamah hati mereka, berikan kerinduan yang besar bagi mereka untuk boleh datang beribadah bersama-sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan Tuhan ibadah kami hari ini Tuhan, dari awal sampai selesainya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Sekali lagi saya menyapa kita semua. Shalom. Ada sukacita. Amin. Oke, kita bersyukur pada Tuhan menyertai hari-hari kita. Hari ini kita boleh beribadah lagi. Saya selalu bersyukur. Semua bangku hampir terisi penuh. Ya, tinggal ada. Wah, semuanya sudah penuh ternyata. Bahkan mungkin kita perlu tambah bangku kali di belakang. Setelah nanti ada yang datang. Oke? Kita hari ini mau datang kepada Tuhan, kita mau mengucap syukur. Kita mau katakan Tuhan itu baik, sebab Tuhan baik.
Mari kita sama-sama katakan, kagumkan Engkau Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik bagi kami. Kebaikan-Mu lah kami boleh ada lagi. Karena kemurahan-Mu lah kami boleh sebagaimana kami nanti. Bersyukur. Kalau kami masih diberikan kekuatan untuk menjalani hidup kami melalui pergumulan, melalui pandemi yang sekarang melanda negeri kami, semua akan ampun. Kami butuh Engkau. Melebihi segalanya. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah perlindungan kami, Engkaulah pertolongan kami. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami juga rindu akan kebenaran firman yang boleh kami dengar, kami renungkan, yang boleh kami lakukan dalam hidup kami. Kami mempersiapkan hati kami untuk menyambut kebenaran kami. Roh Kudus-Mu mempersiapkan diri kami, jadikan hati kami menjadi tanah yang subur, yang baik, yang siap untuk menerima kebenaran firman. Hati kami dilembutkan, pikiran kami ditundukkan di bawah otoritas-Mu, sehingga kami menerima firman. Kami memahaminya dan kami dimampukan untuk menjadi pelaku firman. Tolong Tuhan, pagi hari ini percaya firman-Mu itu memerdekakan hidup kami. Firman-Mu itu segalanya bagi kami. Terima kasih. Mari masing-masing berdoa kepada Tuhan, agar Tuhan persiapkan diri kita dalam hidup. Kita mau katakan, Yesus kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan
biasa. Kami sangat bersyukur Engkau begitu baik dalam hidup kami. Hari ini kembali lagi kami boleh berkumpul, kami boleh menaikkan puji-pujian kami, penyembahan kami, pengagungan kami di hadapan Tuhan. Dan saat ini kami merindukan ada kebenaran firman Tuhan yang akan kami baca, kami renungkan hari ini. Kiranya kebenaran firman Tuhan hari ini sungguh-sungguh boleh jadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu dan urapi kami sekalian. Terima kasih ya Tuhan, kami rindu bukan hanya kami yang ada di dalam ruangan diberkati Tuhan, tetapi kami sangat rindu setiap telinga siapapun mereka yang sempat mendengarkan ibadah kami hari ini, biar kiranya mereka juga diberkati. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami siap belajar firman dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Ada sukacita? Ya, hari ini kelihatannya lebih full dari yang minggu kemarin ya. Kita mengucap syukur hari ini di pertemuan kedua kita setelah kita beberapa bulan tidak bertemu. Ya, hari ini ketika kita bertemu, saya melihat semua bersukacita. Walaupun mungkin kita mengalami kondisi-kondisi yang kurang baik gitu ya. Tetapi saya berharap semua menikmati kondisi yang baik-baik saja. Makanya hampir setiap hari saya suka di grup itu, kiranya hari ini semua baik dan sehat. Ya, itu yang memang kita harapkan, bahwa sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan dalam situasi dan kondisi apapun, dalam melewati masa-masa yang sukar sekalipun, kondisi kita tetap baik, kita tetap berkata puji Tuhan. Kenapa kita baik? Kita merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Karena memang Tuhan Yesus itu baik dalam hidup kita. Amin ya Bapak Ibu. Mari kita langsung membuka Alkitab kita. Kita akan buka langsung di dalam Yakobus pasal 5. Yakobus pasal 5, kita hanya membaca satu ayat saja. Yakobus pasal 5 ayatnya yang ke-16. 16 dan 17. Tanggung 2 ayat ya, sampai 3 ayat saja. 16, 17 dan 18 karena itu nyambung. 16, 17 dan 18. Yakobus pasal 5 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-18. Kalau saudara sudah menemukannya, kita akan membaca secara bersama-sama bagian firman Tuhan ini. Sudah menemukannya? Amin. Amin. Mari kita sama-sama membacakannya. 1, 2, ya. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Puji Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, memeliharanya dalam hati, dan sangat berbahagia bagi setiap kita yang melakukan firman Tuhan dalam hidup kita setiap hari. Saudara, hari ini kebenaran firman Tuhan yang akan kita bahas bersama-sama tentang menghadapi masa-masa yang sulit, menghadapi masa-masa yang sukar. Bagaimana kehidupan kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan dalam menghadapi masa yang sukar, dalam menghadapi masa-masa yang sulit. Di minggu yang kemarin, kalau kita sudah membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan masih dalam kitab Yakobus juga, saudara, ya, pasal 1, yaitu bagaimana kita mengatasi setiap persoalan ya di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Nah, saudara-saudara kekasih, ada beberapa hal yang perlu menjadi perenungan buat saya dan saudara, yaitu hal yang pertama di sini yang harus kita lakukan untuk kita bisa menghadapi masa-masa yang sukar adalah sangat sederhana mungkin bagi kita, yaitu kita harus banyak berdoa. Amin, saudara. Kita harus banyak berdoa. Pengertian banyak di sini, saudara, banyak berdoa di sini adalah artinya terus-menerus, jangan berhenti berdoa. Ya, kalau dibilang banyak berdoa, kalau bilang banyak berdoa berarti bukan hanya 1 kali saja, 2 kali saja, tetapi artinya di sini banyak berdoa, kata banyak terus menerus kita berdoa.
terus dan terus dan terus menerus. Jangan berhenti ya. Di samping kita banyak berdoa ya, harus disertai dengan kesungguhan hati kita. Bukan hanya sekedar berapa kali kita berdoa. Ketika ditanya berapa kali sehari kamu berdoa, ada yang bilang 5 kali, 10 kali, 15 kali, 20 kali. Tetapi apakah sudah disertai dengan kesungguhan hati kita ketika kita berdoa kepada Tuhan? Kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan hari ini yang kita baca, Elia adalah manusia biasa dikatakan. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa. Di situ ada kata sungguh-sungguh berdoa. Nah, kembali lagi jadi pertanyaan dalam hidup kita, dalam diri kita semua. Apakah ketika kita berdoa kepada Tuhan sudah disertai dengan kesungguhan hati kita? Apakah ketika kita berdoa kepada Tuhan kita sudah sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan? Mudah mungkin bagi kita ketika ada orang mengajak kita untuk kita berdoa, ayo kita berdoa. Mudah buat kita untuk ketika ada suami, ada istri, ada anak-anak yang mengajak, ayo kita kumpul sama-sama, kita mau berdoa kepada Tuhan. Ya, sebentar kok selesai doanya. Tetapi apakah ketika kita mengambil waktu itu untuk doa, kita semua sudah sungguh-sungguh menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan? Sudah sungguh-sungguh kita berdoa kepada Tuhan, atau hanya sekedar saja mengikuti jadwal yang ada? Dan itu masing-masing kita jawab dalam diri kita. Ya. Kita renungkan masing-masing, apakah saya sudah sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan atau tidak. Apakah ketika saya datang beribadah hari ini, ketika berdoa saya sudah sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan, atau hanya sekedar saja. Jadi perenungan buat saya dan saudara. Nah saudara, kemudian di sini dikatakan kata yakin, ada yakin ya. Selain sungguh-sungguh harus yakin. Kalau bilang yakin berarti harus disertai dengan iman percaya kita kepada Tuhan. Benar nggak saudara? Ya, yakin artinya dengan keyakinan iman percaya kita kepada Tuhan. Kata yakin di sini didoakan di ayat di atas saudara, itu berasal dari kata disease ya, yang artinya berdoa dengan energi, dengan tenaga, dengan kekuatan, dengan daya yang ada. Ya, berdoa karena ada kesesakan dalam hidup kita, berdoa karena ada kesukaran, ada kesulitan dalam hidup. Apakah harus hanya seperti itu saja? Nanti di masa-masa yang sukar, ya, ketika ada kesulitan, baru saya berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, dengan energi, dengan kekuatan, dengan daya yang ada pada diri saya berdoa kepada Tuhan. Ya, seperti saat-saat seperti ini. Oh, mau sampai kapan Bu pandemi ini? Ya kita nggak tahu. Ya, apakah sekarang bisa dikatakan masa yang sulit, masa yang sukar menurut kita? Menurut saya dan saudara, apakah sekarang ini bisa dikatakan masa yang sukar? Masa yang sulit? Kita menderita nggak? Menderitanya seperti apa? Diam di rumah. Sebenarnya saudara, kalau mau dibilang sekarang masa yang sulit nggak, masa yang sukar nggak sekarang pandemi ini? Bagi kita memandang ini memang kayaknya masa yang sukar bagi sebagian orang gitu ya. Tapi ada sebagian orang juga bilang biasa-biasa aja sih. Cuma sukarnya ya nggak bisa banyak keluar rumah seperti dulu. Ya, ada yang bilang, udah gatal banget kaki nih, pengen banget mau ke mall, tapi mallnya belum dibuka. Ya kan? Oh sudah buka ya? Oh bahaya nanti kalau dibilang gitu, ntar rame-rame semua ke sana. Kalau udah buka sih bilang, yang kita merasakan sukar, sulit karena apa? Kita akhirnya jadi kayak takut-takut gitu kan? Kalau ke sana ketemu banyak orang nanti tiba-tiba dia bawa virus kena deh saya, gitu kan? Ya. Tetapi saudara, kita mau lihat semuanya di dalam, kita coba renungkan di dalam diri kita. Apakah ketika di saat-saat kita mengalami hal yang seperti ini, saya katakan tadi, hal yang sulit, kita merasa ini hal yang sukar buat kita, kita sudah sungguh-sungguh berdoa dan disertai dengan keyakinan iman kita yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ya. Elia itu manusia biasa sama seperti kita, dikatakan. Ya. Elia itu manusia biasa sama seperti kita, tetapi kita melihat kita harus membandingkan diri kita dengan Elia. Ya. Elia manusia biasa bukan? Ya, itu kata firman Tuhan, ya. Itu kata firman Tuhan loh. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Elia itu manusia biasa seperti kita, supaya dikatakan dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya
Hujan jangan turun dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Elia manusia biasa sama seperti kita. Kalau kita bandingkan dengan diri kita, saya juga sudah berdoa loh. Elia itu manusia biasa, dia berdoa kepada Tuhan. Tetapi yang jadi pertanyaan kembali adalah, apakah kita seperti Elia yang sudah sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan? Dengan keyakinan kita, dengan iman percaya kita kepada Tuhan. Ya, membandingkan kita dengan Elia, sama-sama manusia. Ya, manusia biasa, pengalaman, perasaan, kekuatannya mungkin sama, rapuhnya pun sama, benar? Ya, kadang-kadang ketika ada kesulitan datang menimpa kita, melanda hidup kita, ya pergumulan, persoalan, kita mudah rapuh, gitu ya, kayaknya nggak berdaya. Ya, udahlah, begini aja deh. Malah sampai orang bilang, ya udahlah mati aja deh. Ya, harusnya nggak demikian orang percaya, anak-anak Tuhan. Ya, ketika ada kesukaran datang, ketika ada kesulitan datang, mari kita datang kepada Tuhan, berlutut di hadapan Tuhan, bersungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Naikkan itu dengan iman kepada Tuhan dan katakan, Tuhan, saya angkat tangan. Ketika kita mengangkat tangan, Tuhan pasti turun tangan, memulihkan semuanya. Amin. Ya, kita pun sudah berdoa selama 2 bulan lebih. Ya, Tuhan tolong supaya virus ini cepat-cepat pergi, bukan pergi lagi, mati Tuhan virusnya, gitu ya. Sampai udah macam-macam orang kalau kita lihat di sosial media, wah, sampai akhirnya jadi orang berpuitis, akhirnya buat cerita ya soal pandemi ini, ya. Jadi banyak kerjaannya, gitu ya. Tetapi mari saudara, sekali lagi saya mau katakan, kita mau belajar seperti Elia. Kita mau lihat hasil doa daripada Elia itu seperti apa, gitu ya. Dan hasil doa kita seperti apa? Berapa lama kita berdoa, berapa lama Elia berdoa kepada Tuhan, dan hasilnya, kita lihat hasilnya. Ya, Elia berdoa dengan keyakinan, dengan penuh energi, dengan sungguh-sungguh, maka dikatakan mujizat Tuhan itu terjadi. Sehingga apa yang dia minta kepada Tuhan, apa yang dia doakan, dia sampaikan kepada Tuhan, supaya hujan jangan turun dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun. Apakah selama 2 bulan ini kita berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh? Berdoa? Kalau tanya berdoa, berdoa Bu, gak usah ditanya mana. Saya juga berdoa terus. Itu gak usah ditanya. Karena kan kita mungkin suruh anak-anak kita, kamu berdoa gak sih? Pegang handphone dulu. Ya berdoa lah, masa saya mau kasih tunjuk di depan mama atau papa atau tante, saya berdoa terus. Ya. Tetapi apakah itu sudah disertai dengan kesungguhan? Bukan itu maksud saya, gitu ya. Bukan itu maksud kita ketika kita bertanya mungkin sama orang lain. Tetapi apakah ketika kita berdoa itu sudah disertai nggak dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan? Ya. Kalaupun sudah 2 bulan lebih ini kita berdoa kepada Tuhan, minta kepada Tuhan supaya pandemi ini cepat selesai, supaya virus ini nggak ada lagi. Dan kalaupun sampai sekarang ini memang Tuhan izinkan memang ini masih ada, dan kita harus belajar untuk terus bersungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Ya. Yang terpenting sebenarnya yang kita lihat di sini adalah kesungguhan kita di dalam pengiringan kita akan Tuhan. Amin. Ya. Kesungguhan kita di dalam kita mengiring Tuhan, dalam kita berdoa kepada Tuhan. Ya. Punya iman yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Coba kita lihat Filipi pasal 4 ayat yang ke-6. Filipi pasal 4 ayat yang ke-6. Apa kata firman Tuhan? Filipi pasal 4 ayat yang ke-6, kita baca sama-sama. 1, 2, ya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Amin, saudara. Firman Tuhan katakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi kita harus menaikkan doa-doa kita kepada Tuhan, dikatakan dengan ucapan syukur kita kepada Tuhan, dengan permohonan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Di sana ada kata, janganlah hendaknya kamu khawatir. Janganlah hendaknya kamu khawatir, tetapi kalau bertanya lagi kepada diri kita, kebanyakan kita khawatir. Ya. Kalau mau jujur, kita tanyakan kita khawatir. Sementara firman Tuhan menegaskan kita, janganlah hendaknya kamu khawatir, tetapi kembali lagi bertanya, kenapa sih saya khawatir?
Orang firman Tuhan sudah jelas-jelas berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir. Tetapi kenapa kamu masih khawatir? Apa yang kamu pikirkan? Itu berarti tanda kita belum bersungguh-sungguh. Makanya diulang-ulang firman Tuhan, janganlah hendaknya kamu khawatir. Supaya apa? Ayo, supaya kita mari bersungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Ya. Karena kekhawatiran itu hanya bisa dilepaskan di dalam Yesus. Apa yang kita khawatirkan sekarang? Banyak hal. Bukan hanya pandemi, banyak sekali yang kita khawatirkan. Tetapi firman Tuhan menegaskan, naikkanlah itu kepada Tuhan dalam doa, permohonanmu kepada Tuhan dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Saudara, jangan kamu khawatir. Jadi renungan buat kita semua memang. Hari lepas hari dalam menjalani kehidupan kita, kadang-kadang ada hal yang membuat kita mungkin bukan hanya soal pandemi, tetapi kok seperti ini ya. Anak-anak sekolah pun merasakan hal, apalagi anak-anak yang baru tamat SD, tamat SMP, SMA. Ya, untuk melanjutkan yang sudah berjalan sih oke-oke aja. Tetapi yang menjadi pergumulan yang sekarang ini anak-anak yang mau lanjut ke bangku SMP, bangku SMA, semua bilang, aduh kayaknya jadi bingung ya, sementara sekolah sekarang masih tutup, gak dibuka, jadinya agak sulit kita mau kemana-mana. Memang lewat online, oke, tetapi kayaknya anak-anak kurang puas untuk kayaknya menjalani seperti itu, kayaknya nggak enak. Namanya mau ke sekolah yang baru, mau naik ke tingkat yang baru. Kalau yang sudah berjalan ya oke-oke saja, ya. Apalagi anak-anak yang mau kuliah, agak-agak serba bingung. Tetapi katakan, ya berdoa kepada Tuhan, nggak usah bingung, nggak usah khawatir, ya jalanin saja. Ya. Banyak yang sharing, aduh gimana ya ini, sementara sekarang ekonominya begini, sekolah tetap ya seperti biasa, kita harus bayar uang sekolah ya seperti biasa, sementara sekarang usaha saya juga lagi seperti ini. Saya katakan tidak ada jalan lain selain kita datang kepada Yesus. Ya. Nggak ada jalan lain. Kita harus pilih untuk tetap tinggal di dalam Yesus, karena hanya Yesus satu-satunya pertolongan dalam hidup kita. Ya. Kita berserah kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan dengan apa? Dengan hati yang sungguh, karena dikatakan jangan kita khawatir. Kemudian yang berikutnya, saudara, yang kedua, selain kita banyak berdoa, sungguh-sungguh berdoa, firman Tuhan Allah mau mengajak saya dan saudara untuk tetap tenang. Tetap tenang di dalam Tuhan. Coba kita buka Mazmur 131. Mazmur 131 ayat 2. Sebentar lagi sudah selesai firman Tuhan kita. Waktunya cuma sedikit, saudara, jadi kita harus buru-buru. Mazmur 131 ayat yang kedua. Udah ada. Mazmur 131 ayat yang kedua. Semua sudah ketemu? Ya, sama-sama baca. 1, 2 ya. Sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku seperti anak yang disapi berbaring dekat ibunya, seperti anak yang disapi jiwaku dalam diriku. Dikatakan sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku. Ya. Artinya di sini, saudara, kita mau tetap diam di hadirat Tuhan, kita mau tetap tenang di dalam Tuhan. Ya. Seperti orang-orang yang sedang mengikuti ujian, ketika ada ujian, saudara, biasanya di ruang ujian, mau masuk ruang ujian, itu sudah ada tulis harap tenang. Kenapa? Karena ada ujian. Contohnya mungkin seperti itu, gitu ya. Biasanya kan begitu ya, anak-anak yang ujian dari pintu masuk ruangan itu sudah ada harap tenang. Ada ujian. Nah sekarang kita disuruh harap tenang, sekarang lagi ada ujian. Ya. Kita coba renungkan, saudara, harap tenang di sini ini seperti apa, gitu. Ya, tenang-tenang aja di rumah santai, nggak usah berdoa. Ya. Apakah sedang ada ujian kita? Kayak seperti ini, dibuat sekarang tempat duduknya agak jauh. Harap tenang, jangan nyontek sebelah. Ya. Harap tenang, ada ujian. Artinya kalau kita kembali lagi, saudara, dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita coba jadikan diri kita tenang di hadapan Tuhan. Ketika ada ujian, ketika ada persoalan datang, ada masa yang sulit, ada kesukaran, gak usah kita terlalu banyak ngomong, tetapi kita berdiam diri di hadapan Tuhan.
Wow, sampai kapan sih ini nanti pulihnya kapan, nanti virusnya ini sampai kapan selesainya, terus mallnya bukanya kapan, semuanya akhirnya kita berkoar-koar sana sini. Pemerintahnya sih begini dan begitu, orang ini virus kita mau salahin pemerintah, gimana bisa saudara? Ya, emang ini diturunkan dari pemerintah? Ya, pemerintah sih buatnya seperti ini, udah kita jalanin aja, ikutin. Sekarang mendingan kita berdiam diri saja. Berdiam diri bukan berarti kita nggak usah melakukan apa-apa. Berdiam diri di hadapan Tuhan, mendingan kita sekarang berdiam diri, kita banyak berdoa, banyak baca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, sehingga apa? Sehingga hidup kita tenang, saudara. Tidak terpengaruh dengan situasi apapun. Jadi nggak ada keluhan di sana. Ketika kita tenang, saudara, saya jalan percaya bahwa ketika kita tenang di dalam Tuhan, berdiam diri di hadapan Tuhan, nggak ada keluhan. Coba saudara, kalau kita nggak jadikan diri kita tenang, kita nggak banyak berdoa, kita nggak banyak baca firman, akhirnya yang keluar dari mulut kita itu apa? Keluhan, keluhan, dan keluhan. Dan itu berdampak buat kita, nggak ada sukacita, tidak ada damai sejahtera. Benar saudara? Jadi menggerutu, ya. Tetapi firman Tuhan mau mengingatkan saya dan saudara untuk kita tetap tenang di dalam Tuhan. Tetap tenang di dalam Tuhan. Kalau kita buka lagi di dalam kitab 1 Petrus, saudara. 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7. 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7, firman Tuhan katakan 1-2 ya. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Amin saudara. Jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Kemudian yang berikutnya saudara, selain kita tetap tenang di dalam Tuhan, ya, dalam menghadapi masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar, yang harus kita lakukan adalah kita terus memuliakan nama Tuhan. Ya. Teruslah memuliakan nama Tuhan. Kita masih ingat kisah Ayub, ya, perlu saya sampaikan lagi, lalu panjang-panjang. Tetapi kalau kita mengingat kisah Ayub dan jadi perenungan buat saya dan saudara, teruslah hidup memuliakan nama Tuhan di tengah-tengah masa yang sulit. Kita buka aja Ayub pasal 42 ayat yang kedua, yang terakhir saya kira. Ayub pasal 42 ayat yang kedua. Ini ayat yang terakhir, kita akan bacakannya. Ayub 42 ayat yang kedua. 1-2 ya. Aku tahu bahwa kau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Hidup Ayub memuliakan Tuhan di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah kesukaran yang kita hadapi saat ini. Mari kita berkata kepada Tuhan, aku tahu bahwa Engkau sanggup Tuhan untuk melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana yang gagal. Ketika hidup kita memuliakan nama Tuhan, hidup kita akan jadi berkat buat banyak orang. Ya, kalau kita terus melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita, di masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar, kita banyak berdoa. Ya, kemudian kita tidak khawatir dalam hidup ini, kita tetap tenang di dalam Tuhan dan teruslah hidup memuliakan Tuhan. Saya dan percaya bahwa kekuatan itu Tuhan akan berikan buat saya dan saudara. Amin. Firman Tuhan, kiranya firman Tuhan ini jadi berkat buat kita semua. Mari saya mengundang kepada pemain musik, kita akan naikkan pujian kepada Tuhan. Kita menyanyikan pujian kemuliaan bagi Allah di tempat yang ini. Haleluya. Kita naikkan pujian dengan sungguh kepada Tuhan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha. Kemuliaan
Tuhan yang boleh kami bahas hari ini. Kiranya firman Tuhan yang sederhana, yang singkat ini jadi kekuatan buat kami semua. Biar kami tetap mau bersungguh-sungguh berdoa di hadapan Tuhan. Kami tidak khawatir dalam kehidupan kami. Kami mau belajar untuk menjadikan diri kami tenang di hadapan Tuhan. Dan biar kiranya kehidupan kami memuliakan nama Tuhan Yesus. Kami tahu di masa-masa yang sulit, di masa-masa yang sukar seperti ini, kadang kami tidak tenang dalam hidup ini. Tetapi kami bersyukur ada kebenaran firman Tuhan yang boleh mengingatkan kami dan menyadarkan kami betapa pentingnya kami terus sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Dan biarkannya kebenaran firman Tuhan yang sungguh-sungguh boleh jadi berkat buat kami semua. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Berkati kami semua yang hadir pada hari ini, yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Apapun pergumulan kami, apapun persoalan yang kami alami, kami mau bawa kepada Yesus. Yesus tolong kami, Yesus pulihkan segala pergumulan dan persoalan yang kami alami saat ini. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Inilah kami anak-anak-Mu yang datang menghampiri-Mu, Bapak. Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan kami. Terpujilah Tuhan. Inilah doa kami yang kami akan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Menyerahkan untuk semua kami yang sudah mengambil bagian dalam penata layanan hari ini. Biarnya Tuhan terus memberkati kami, terus pakai menjadi alat di tangan Tuhan, boleh menjadi berkat buat banyak orang. Kami berdoa menyerahkan jemaat-jemaat Tuhan yang hari ini belum bisa beribadah bersama-sama dengan kami, dimanapun mereka berada, walaupun mereka sedang beribadah di rumah juga, Tuhan melawat mereka, Tuhan memberkati mereka. Terima kasih ya Tuhan. Saudara-saudaraku sekalian, ibadah kita sudah selesai. Dan sebentar kita akan kembali pulang ke rumah kita masing-masing. Namun sebelum kita kembali, terimalah berkat Tuhan. Angkatlah tangan dan hatimu di hadapan Allah. Arahkanlah pandanganmu kepada Allah, dan Allah akan menyinari engkau dengan kasih setianya. Biar kiranya cinta kasih daripada Allah Bapa, pertolongan di dalam Yesus Kristus, kekuatan penghiburan dari Roh Kudus, akan menyertai, melingkupi, dan memberkati kita sekalian. Dari saat sekarang ini sampai kekal selama-lamanya. Amin.